Assalamualaikum Sobat Islam Gayeng semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat khusyuk seperti Rasulullah. Begini tips dan caranya. Sholat khusyuk adalah salah satu hal yang menjadi impian bagi setiap umat muslim. Khusyuk adalah bersungguh-sungguh, keikhlasan hati, fokus dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan Ibnu Abbas menerangkan bahwa khusyuk mempunyai arti hikmat dan penuh takut. Hikmat dan penuh takut di sini menandakan bahwa dalam sholat, semua orang muslim menghadap Allah secara penuh dan tidak boleh tergesa-gesa atau main-main dalam sholat. Sholat juga menjadi pembeda antara orang mukmin atau kaum yang taat dan kufaro atau kaum kafir. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam menggapai sikap khusyuk dalam sholat, tentu ada cara dan tipsnya. Selain beruntung dan menghadirkan hati yang ikhlas dan tenang untuk Allah, mereka yang khusyuk juga akan mendapatkan kenikmatan ibadah yang tidak akan membebani dalam menjalankannya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah menyampaikan beberapa tips dan cara agar ala Rasulullah agar bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Pertama, memuliakan adab sholat sebagai cara sholat khusyuk. Apabila seorang muslim yang sudah membersihkan diri dari najis dan kotoran yang ada di pakaian, badan, serta tempat sholat, juga sudah menutup aurat dari batas pusar sampai dengkul, maka berdiri dan menghadap ke arah kiblat dengan kaki yang lurus, tapi tidak dirapatkan dan dalam sikap yang tegak. Kemudian dapat membaca surah An-Nas untuk berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk. Kedua, buang segala rasa was-was dan bisikan agar dapat sholat khusyuk. Godaan dalam menjalankan ibadah sholat adalah pikiran dan bisikan-bisikan yang ada. Seorang muslim agar sholatnya khusyuk, wajib memperhatikan kepada siapa yang akan dihadap dan bermunajat sekarang, yaitu kepada Allah. Seorang muslim hendaknya malu dan berserah diri dengan hati yang damai dan ikhlas. Ketiga, sembahlah Allah seakan kamu melihatnya. Sadarlah para muslim, bahwa Allah dapat mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu dan diisi hatimu. Allah akan mengetahui semua itu. Perlu diingat bahwa Allah hanya akan menerima ibadah sholatmu sesuai kadar ketundukan, kekhusyukan, dan ketawaduan. Agar khusyuk dan bersungguh-sungguh, sembahlah Allah dalam sholatmu, yang seakan-akan kamu melihatnya, walaupun dirimu tidak melihatnya. Tapi Allah sesungguhnya Dia melihatmu. Keempat, persembahkan hati penuh ketenangan. Jika hati dan pikiran kamu belum bisa tenang sepenuhnya, maka kamu belum mengenai keagungan Allah. Hadirkanlah sikap yang tenang dan merasa malu kepada Allah. Berserah dirilah, karena sesungguhnya orang yang khusyuk dalam menjalankan sholat adalah orang yang tenang dan selalu merasa rendah di hadapan Allah. Kelima, perbanyak istighfar jika hati masih lalai terhadapnya. Apabila dirimu dapat khusyuk jika dilihat oleh seorang hamba yang hina, sementara dirimu tidak mengetahui bahwa Allah melihatmu dan tidak takut pada keagungannya, betapa hina dan durhaka perbuatan itu. Maka jika seorang muslim yang sadar akan keagungan Allah, maka selalu ucapkan istighfar dan merenunglah, dan terhindar hati yang lalai dan lupa saat menyembah Allah. Karena sholat itu adalah ibadah yang akan menghadap Allah secara langsung. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan suatu nasihat. Jika hatimu sudah tenang dan hadir, maka jangan lupa untuk mengucapkan seruan iqomah jika dirimu melaksanakan sholat secara munfarid atau sendirian. Tapi, jika dirimu melaksanakan sholat dengan berjamaah bersama yang lain, hendaknya dirimu melakukan seruan azan, dan kemudian melakukan seruan iqomah. Demikian tips dan cara sholat khusyuk yang dilakukan oleh Rasulullah saat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di bukunya. Hendaknya memang seorang mukmin harus melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan benar serta khusyuk,
karena bertujuan sebagai menyembah Allah yang telah memberikan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua.